Jadi selanjutnya kita membahas soal nomor 4. Di sini ada benda M1 3 kg di bidang datar licin bergerak menumbuk benda M2 yang diam 2 kg. Setelah bertumbukan, benda 2 menekan pegas sejauh 16 cm. Diberikan konstanta pegas 800 Newton per meter dan koefisien tumbukan 1/3. Pertanyaannya, kecepatan M1 sebelum dan setelah tumbukan dan kerja oleh gaya pegas. Di sini kita bisa mengerjakan poin yang B dulu karena lebih mudah nantinya. Untuk yang B itu kerja oleh gaya pegas. Diberikan oleh rumus setengah K konstanta pegas kalikan dengan delta X kuadrat. Maka nanti dapatkan setengah 800. Lalu di sini ada 16 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti kalau kita hitung akan kita dapatkan 400 kali 16 kali 16 sekitar 100. Sini minus 102.400 kali 10 pangkat min 4, atau kalau dibuat desimalnya berarti 10,24 Joule. Ini adalah kerja oleh gaya pegas. Kalau kita sudah punya kerja oleh gaya pegas, kita bisa mencari berapa M1 sebelum dan setelah tumbukan. Pertama kita cari dulu berapa kecepatan benda 2 sebelum menekan atau setelah bertumbukan. Itu bisa didapat dari teorema usaha dan energi, yaitu usaha atau di sini WP sama dengan delta energi kinetik, di mana ini minus 1000 atau 10,24. Di sini ada setengah M V akhir kuadrat dikurangi setengah M V awal kuadrat. Karena berakhir pada kunci diam, maka ini 0. Minus bisa kita hilangkan, didapatkan 10,24 sama dengan setengah kali 21, ini V0 kuadrat. Maka V0 sama dengan berapa? 10,24 kuadrat. Kita coba cari berapa akar dari 10,24, ya 3,2. Ini 3,2 meter per sekon. Nah, sekarang kita bisa mencari M1 dan V1 dan V1 aksen. Pertama kita gunakan hukum kekal momentum, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena karena V2 0, berarti M2 V2 adalah 0. Tersisa 3 kali V1 sama dengan M1-nya 3 kali V1 aksen ditambah 2 kali V2 aksen, yaitu ini 3,2. Kita sekarang punya 3 V1 sama dengan 3 V1 aksen ditambah 6,4. Ini baru persamaan 1. Lalu sekarang kita gunakan persamaan koefisien restitusi, yaitu ini minus V2 aksen kalau tidak salah. V2 aksen
minus V1 aksen per V2 minus V1. Dimana nilainya tadi E-nya 1/3. Berarti ini sama dengan, kalau kita kalikan berarti V1 aksen dikurangi V2 aksen 3,2 per V2 karena diam 0 tinggal minus V1 aksen. Kalau kita kalikan silang dapatkan minus V1 aksen yang di bawah itu bukan V1 aksen, maaf. Ini V1. Dapatkan minus V1 sama dengan 3 kali V1 aksen dikurangi 9,6. Ini persamaan kedua. Nanti bisa dicari dengan substitusi. Misal kita gunakan substitusi. Berarti ini kan V1 sama dengan 9,6 dikurangi 3 V1 aksen. Kita substitusikan lagi di situ, 3 kalikan 9,6 minus 3 V1 aksen sama dengan 3 V1 aksen ditambah 6,4. 3 kali 9,6 27, 27 tambah 1,8 28,8 kurangi 9 V1 aksen sama dengan 3 V1 aksen ditambah 6,4. Maka ini nanti 28,8 kurangi 6,4, 28,4, 22,4 sama dengan 12 V1 aksen. Nanti V1 aksen sama dengan 22,4 per 12. Dapat berapa? Kalau V1 aksen punya, maka V1 dapat dicari menggunakan ini atau ini.